Sobat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan hari ini tanggal 21 Maret 2025. Saya akan coba kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. Saya awali dari XAU USD. XAU USD untuk time frame H1. Di sini saya melihat harga sempat atau telah melakukan atau telah breakout dan terbentuk open dan closing candle di bawah garis EMA 55, dan ini menandakan ada peluang untuk terjadinya downtrend. Dan kita juga bisa lihat ada pola 3 black crow untuk candlestick. Ini menandakan bahwa awal sebuah trend. Dan kalau kita lihat di sini ada garis support. Jadi jika memang harga nanti mampu melewati atau breakout di garis support, maka ada peluang sell yang bisa diikuti. Dengan target TP kita bisa lihat untuk area resisten sebelumnya. Nah, area resisten ini kan akan menjadi area support jika sudah dilampaui. Jadi ini area resisten sebelumnya, ini sebagai target atau untuk TP kita, TP terdekat di area sini, dan TP kedua bisa di area support yang di bawahnya lagi. Jadi kalau kita hitung potensi profit yang bisa diraih adalah kurang lebih di 1800 poin dengan resiko kita tarik di atas garis EMA 55 atau di candle kedua, yaitu kurang lebih di 1300 poin. Jadi untuk XAU USD berpeluang untuk terjadinya downtrend dan bisa diikuti sell jika memang harga mampu melampaui area support sebelumnya di sini. Maka kita bisa ikuti dengan sell, dan resiko kita bisa taruh di atas garis EMA 55 sebagai resikonya. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ada pola atau momentum di AUD CPY. Jadi di AUD CPY ini saya menggunakan time frame H4. Kalau untuk AUD CPY di sini sebelumnya kita bisa melihat terbentuk 3 black crow, jadi mengarah turun, ada 3 candle hitam mengarah turun. Kemudian dari garis EMA 8 dan EMA 21 juga terjadi perpotongan. Ini menandakan bahwa berakhirnya tren sebelumnya, yang sebelumnya adalah trennya naik dan ditandai dengan perpotongan garis EMA 8 dan 21. Ini menandakan berakhirnya tren naik yang sebelumnya dan berpeluang untuk terjadinya tren turun atau tren sebaliknya. Dan kita melihat harga juga sudah terbentuk open dan closing di bawah garis EMA 55. Ini menandakan bahwa peluang atau muatan sellnya lebih kuat, dan harga juga sudah sempat terjadi koreksi, dan koreksi pun maksimal tidak melampaui garis EMA 55, dan garis EMA 8 sudah memotong garis EMA 55. Ini menandakan bahwa awal terjadinya downtrend. Nah, di sini kita bisa ikuti sell, yaitu di harga sekarang pun bisa, atau kita tunggu breakout di low candle sebelumnya juga bisa. Just secara teknikal ini sudah terkonfirmasi berpeluang terjadinya downtrend. Nah, kemudian untuk target TP kita bisa pasang maksimal di support sebelumnya. Jadi di sini kalau kita lihat ada area support. Nah, di sini sebagai target TP-nya. Kemudian stop loss kita bisa pasang di atas garis EMA 55 atau di high candle yang naik, ini candle koreksi. Jadi koreksi terjauh ini kita jadikan sebagai nilai resiko maksimal yang kita siapkan.
Jadi potensi yang bisa diambil seandainya kita buy di harga sini ya, di garis yang sudah saya pasang, maka potensi profit yang bisa diambil kurang lebih di 1750 poin. Dengan nilai resiko kita bisa siapkan di 600 poin. Ini peluang yang ada di Audi JPY. Kemudian yang ketiga ada di CAD JPY. Nah, di CAD JPY juga di sini kita melihat kemarin terbentuk triple crow dan melampaui garis EMA 55. Kemudian sempat terjadi koreksi dan koreksinya melampaui garis EMA 55. Dan yang sebelumnya garis EMA 8 dan 21 terjadi cross menandakan berakhirnya tren sebelumnya. Namun harga saat ini kalau kita melihat antara garis EMA 8 dan 21 berpotensi terjadinya crossing kembali. Nah, di sini secara signal, maka signal sell-nya masih berlaku karena koreksinya tidak melampaui harga tertinggi di candle pertama triple crow. Jadi kita masih mengutamakan untuk signal sell-nya yang kita ikuti. Nah, kita tetap menunggu jika harga mampu kembali turun dan melampaui garis atau harga terendah candle signal terakhir, ini candle ketiga sebagai signal terakhir triple crow, maka peluang sell masih bisa kita ikuti. Jadi kita tetap memasang atau kita tunggu jika harga kembali turun dan melewati garis EMA 55, maka peluang sell-nya masih diikuti atau kita pasang pending order di area sini. Nah, untuk target TP kita bisa pasang di harga support sebelumnya, atau jadi kalau saya tarik garis lurus kurang lebih peluang TP kita bisa pasang di sini, yaitu di 1400 poin, atau maksimal di low sebelumnya yaitu di 2000 poin. Dengan resiko kita pasang di atas garis tertinggi, harga tertinggi koreksi, yaitu di kurang lebih di sini, yaitu di 800 poin resikonya. Nah, ini kalau kita lihat di time frame daily, tren juga masih tren turun. Jadi kita mengutamakan untuk mengambil sell daripada mengikuti buy. Nah, jadi kita tunggu untuk momentum sell-nya yang kita ambil karena signal sell-nya masih berlaku. Kecuali kalau ini koreksinya sampai melampaui harga candle pertama dari triple crow, maka signal sell-nya fail, jadi batal, atau di sini terbentuk signal baru yaitu signal three wedge shoulder, maka otomatis signal sebelumnya kita anggap batal. Dan ini kan kita tidak melihat terbentuk signal baru atau three wedge shoulder. Jadi kita masih menunggu peluang sell untuk CAD JPY. Yang keempat ada di NZD-JPY. Nah, di sini NZD-JPY kita juga melihat kemarin terbentuk triple crow ya, di sini 3 signal hitam atau signal turun, dan setelahnya juga kita menemukan ada open dan closing candle di bawah garis EMA 55 menandakan bahwa peluang terjadinya tren. Kemudian untuk garis EMA 8 dan 21 juga terjadi perpotongan menandakan bahwa tren sebelumnya adalah sudah berakhir dan berpeluang untuk terjadi tren baru yaitu tren turun. Nah, di sini kita melihat ada signal three wedge shoulder. Jadi setelah triple crow kemudian harga terkoreksi dan melampaui garis EMA 55, dan di sini terbentuk signal three wedge shoulder. Jadi dari sini ada peluang untuk terjadinya uptrend. Nah, kita tinggal persiapkan. Jadi jika harga mampu melampaui high-nya lagi, maka kita bisa ikuti dengan
buy. Nah, namun di sini yang perlu kita ingat, garis EMA 8 dan EMA 21 belum bersinggungan atau belum terjadi crossing kembali. Jadi secara momentumnya masih tren turun. Jadi perlu diingat yang ini garis EMA 8 dan 21 nya. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, nah di time frame daily peluang sellnya juga masih kuat karena harga berada di bawah garis EMA 55. Namun ada potensi untuk terjadinya uptrend karena tadi terbentuk signal baru, yaitu signal 3 wedge shoulder. Jadi untuk kondisi seperti ini kita bisa pasang dua momentum atau dua peluang. Yang pertama, kita ikuti sell jika harga kembali turun dan melewati harga terendah dari 3 black crow. Kita ikuti sell di sini dengan target resiko kita bisa pasang di area sini, yaitu harga tertinggi dari candle koreksinya. Kemudian sebaliknya, jika harga ternyata naik jadi melampaui 3 wedge shoulder-nya, yaitu kita ambil buy-nya di sini, maka SL kita pasang di sini, yaitu di candle pertama 3 wedge shoulder. Kita pasang sebagai SL-nya, yaitu di 820 poin. Kemudian potensi profit kita ambil di harga tertinggi sebelumnya sebagai resisten, yaitu kurang lebih di 1170 poin. Ini untuk yang peluang buy. Kemudian untuk yang peluang sell, kita pasang sell-nya di sini, yaitu breakout di harga terendah sebelumnya dengan resiko di sini, yaitu kurang lebih di 930 poin. Dan TP kita bisa pasang di support sebelumnya, ya, kita kecilkan dulu. Nah, untuk TP kita bisa pasang sampai di area sini, jadi harga terendah sebelumnya. Nah, ini idealnya di sini TP-nya yaitu di 1130 atau maksimal bisa sampai di sini, yaitu di 1845 poin untuk TP yang sell. Nah, jadi kita tinggal menunggu mana peluang yang lebih dulu disentuh, apakah buy atau sell. Jadi kalau buy, kita tunggu harga breakout di sini, lalu kita ikuti buy dengan target atau potensi profit di 1170 dengan risiko di sini. Dan sebaliknya, jika harga turun maka kita tunggu breakout ini untuk kita ikuti sell dengan target TP maksimal bisa kita tunggu sampai di 1830 poin dengan risiko di 950 poin. Nah, demikian sobat trading mudah untuk mapping saya di hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.